Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memujinya karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita juga selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongannya kita tidak akan mampu melakukan apapun. Kemudian kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita semuanya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan, kenikmatan selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, waffaqanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadakan kajian ilmiah ini. Sungguh tanpa pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu melakukan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam niat, sehingga amalan kita ini tidak sia-sia, mendatangkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam tadi sudah yang salawat dan salamnya. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang masalah yang banyak dihadapi oleh kaum muslimin. Masalah tersebut adalah masalah kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali seseorang merasa malas untuk beribadah, padahal waktunya ada, tenaganya juga ada, tapi dia merasa malas untuk melakukan amal-amal ibadah. Dan ini merupakan permasalahan yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena sebenarnya tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk ibadah. Sehingga apabila di dunia ini kita tidak
semangat untuk beribadah, kita malas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sungguh masalah yang sangat besar. Sungguh ini merupakan problem yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sudah sangat tegas mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama. Kalau ketika kita hidup di dunia ini kita tidak bisa menciptakan tujuan utama ini, atau kita malas-malasan untuk mewujudkan tujuan utama ini, maka ini merupakan masalah yang sangat besar yang harus ada solusinya. Coba bayangkan kalau misalnya ada sebuah masjid dibangun, tujuan masjid adalah untuk dibuat tempat ibadah, tapi ternyata yang datang ke masjid tersebut hanya satu orang, maka ini merupakan masalah yang sangat besar. Tujuan utama masjid dibangun adalah untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau tujuan tersebut tidak tercipta, terwujud dengan baik, ya, maka ini merupakan masalah besar. Kita harus menemukan solusinya bagaimana agar masyarakat bisa memanfaatkan masjid tersebut sebagai tempat ibadah. Kalau misalnya ada orang, ya, dia menanam pohon mangga di kebunnya. Dia punya satu kebun, punya sebidang tanah, dia ingin tanah tersebut mendatangkan harta. Akhirnya dia tanam pohon mangga. Pohonnya subur, tumbuh subur di tempat itu, di tanah itu tumbuh subur. Tapi tidak mendatangkan buah. Padahal tujuannya adalah agar bisa dijual buahnya. Bukankah ini masalah besar? Iya, ini masalah besar bagi dia. Karena tujuan dia menanam pohon mangga tersebut adalah untuk diunduh buahnya. Ternyata tidak mendatangkan buah, itu tujuan utamanya. Maka ketika tujuan utama tersebut tidak terwujud, maka ini masalah besar bagi seseorang. Ada orang sekolah tinggi-tinggi, kedokteran misalnya, sudah berkorban banyak, tujuan utama untuk menjadi dokter. Ternyata setelah lulus dia tidak ingin jadi dokter. Dia ingin jadi misalnya ya, orang yang berprofesi biasa, ya, ingin jadi, ya, misalnya yang bisa dilakukan oleh semua orang, bertani, ingin becak, ingin jadi misalnya driver ojol, ya, ojek online. Ini masalah tidak? Masalah bagi orang itu, karena dia sudah berkorban banyak agar dia menjadi dokter. Tapi ternyata malah tujuan utama itu dia tinggalkan. Maka ini masalah besar. Kita juga demikian. Apabila kita sudah tahu, ya, bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masih merasa malas, maka ini masalah besar yang kita hadapi. Harus kita carikan solusinya. Dan mudah-mudahan dari kajian ini, ya, kita bisa menyuntik, ya, semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang paling masuk akal dari permasalahan besar ini adalah
memberikan suntikan semangat kepada jiwa kita agar dia giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suntikan semangat tersebut bisa kita dapatkan yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah membantu kita dalam menghamba kepadanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menjadikan kita giat beribadah kepadanya. Dan doa ini termasuk senjata seorang mukmin. Tidak ada yang bisa memberikan semangat kepada hati kita untuk beribadah kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah lah yang membuka hati kita, Allah lah yang menggerak-gerakkan hati kita. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkehendak, ya, Allah bebas untuk membolak-balikkan hati tersebut. Allah bebas untuk membolak-balikkan hati tersebut. Allah bisa menjadikan hati kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga bisa menjadikan hati kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semangat dalam ibadahnya. Dan di antara doa yang sangat bagus untuk kita panjatkan terutama sebelum salam, dan ini sunnah, adalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa tersebut disunnahkan, sangat dianjurkan untuk kita baca sebelum salam. Setiap sholat sebelum salam baca doa ini, jangan sampai lupa. Sebelum salam ingat doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, bantulah aku untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Dan ini, ya, tiga hal ini merupakan, ya, semuanya adalah bentuk ibadah dan merupakan ibadah-ibadah yang sangat utama, ya. Zikir ini sesuatu yang sangat besar dan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan sangat mudah. Tapi ya banyak orang yang tidak melakukannya, banyak orang yang meninggalkannya. Padahal hanya dengan menggerak-gerakkan lisan. Banyak orang, ya, yang dia pengangguran, sedang tidak ada pekerjaan, tapi tidak terketuk hatinya untuk menggerakkan lisannya, sekedar menggerakkan untuk mengucapkan la ilaha illallah misalnya, atau sekedar untuk mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tidak terketuk hatinya untuk menggerakkan lisannya sama sekali. Dan ini bukti, ya, bahwa memang ibadah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita meminta kepadanya
agar Dia benar-benar memberikan kepada kita taufik untuk semangat beribadah kepada-Nya. Doa terus dengan doa ini sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semangat untuk beribadah, taat kepada-Nya, mewujudkan tujuan utama kita diciptakan. Kalau kita tidak bisa mewujudkan tujuan utama kita diciptakan di dunia ini, maka di akhirat kita akan sangat-sangat menyesal. Karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengumpulkan pahala selain kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, di antara yang bisa menjadikan kita semangat untuk beribadah adalah dengan mengingat-ingat keutamaan ibadah yang ingin kita lakukan. Misalnya kita ingin semangat untuk bersedekah, maka ingat-ingat terus apa keutamaan sedekah. Misalnya keutamaan sedekah bisa melapangkan rizki. Keutamaan sedekah misalnya bisa mendapatkan naungan di akhirat. Misalnya dengan bersedekah kita bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Misalnya dengan bersedekah Allah akan memuliakan kita. Dengan bersedekah orang-orang yang akan lunak hatinya kepada kita. Dengan bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Ingat-ingatlah keutamaan-keutamaan ibadah tertentu yang ingin kita lakukan. Kita ingin semangat salat sunnah, salat malam, salat witir, salat qabliyah subuh. Ingatlah keutamaan-keutamaan salat tersebut. Karena dengan mengingat-ingatnya kita akan tersuntik semangatnya untuk melakukannya. Dan syariat Islam ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidaklah menyebutkan keutamaan-keutamaan tersebut kecuali agar kita semangat dalam melakukannya. Di sana ada banyak sekali misalnya keutamaan berjihad di jalan Allah. Kenapa disebutkan keutamaan berjihad di jalan Allah? Agar agar kaum muslimin semangat dalam melakukannya. Karena memang jihad ini amalan yang sangat berat, maka membutuhkan pendorong yang lebih. Disebutkanlah keutamaan-keutamaan yang sangat banyak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin semangat misalnya membaca Al-Qur'an, ingat-ingat keutamaan membaca Al-Qur'an. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an itu nantinya di akhirat akan bersama dengan malaikat yang sangat mulia. Orang yang membaca Al-Qur'an itu satu hurufnya dapat 10 pahala kebaikan. Orang yang membaca Al-Qur'an itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat-ingat keutamaan membaca Al-Qur'an, ya maka kita akan semangat untuk membaca Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an hati kita akan tenang. Dengan membaca Al-Qur'an maka hati kita akan bahagia. Dengan banyak membaca misalnya surat Al-Baqarah, Allah akan memberikan banyak keberkahan kepada kita. Membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah akan menjadikan rumah tersebut yang dijauhi oleh syaitan. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah
yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Dengan mengingat-ingat fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan seperti ini, kita akan semangat untuk melakukan ibadah tersebut. Makanya ya, cari-carilah keutamaan itu. Coba ya, sekarang sudah ada gadget ya, jangan hanya digunakan untuk WA saja ya, chatting yang kurang bermanfaat. Gunakan untuk mencari apa fadilahnya salat, keutamaan salat menurut hadis yang sahih atau menurut dalil yang sahih, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan berzikir, keutamaan bersedekah, keutamaan salat berjamaah di masjid. Kita cari-cari di internet. Alhamdulillah kita sekarang ya sangat dimudahkan oleh Allah untuk sampai kepada ilmu. Kalau misalnya bosan dengan membaca, sekarang alhamdulillah suara juga banyak, rekaman-rekaman. Kalau misalnya suara kurang mantap, sekarang alhamdulillah juga ada video-video dari ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah yang sangat banyak jumlahnya. Makanya ya, kita harusnya memanfaatkan nikmat Allah ini agar kita bisa semangat dalam beribadah kepadanya. Kemudian yang ketiga, yang bisa menjadikan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat bahwa setiap dari kita pasti menginginkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang hakiki hanya bisa didapatkan dengan beribadah. Ingatlah hakikat ini. Semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan, tidak terkecuali kita. Kita ingin hidup bahagia. Dan kebahagiaan yang hakiki hanya bisa kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lain. Ustaz, orang banyak yang bahagia tanpa ibadah. Iya, banyak yang bisa bahagia dengan selain ibadah, tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan semu dan sementara. Kebahagiaan tersebut hanya sementara dan itu semu, setelah itu hilang. Berbeda dengan kebahagiaan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaannya benar-benar hakiki dan akan langgeng. Karena yang bahagia benar-benar hatinya, bukan yang lainnya. Orang bisa bahagia ketika misalnya mendaki ke gunung, melihat pemandangan yang indah. Tapi sebenarnya di situ yang dia bahagiakan matanya. Sebenarnya yang dia bahagiakan apanya? Matanya. Dia ingin memanjakan matanya dengan pemandangan sehingga hatinya menjadi bahagia. Tapi yang menjadi tujuan utama, yang menjadi targetnya adalah mata. Adapun hati, maka itu hanya mendapatkan pengaruh dari mata. Orang yang ingin membahagiakan diri kemudian pergi ke restoran untuk makan makanan yang enak, kemudian dia puas. Sebenarnya yang dia bahagiakan adalah mulut dan perutnya. Adapun hati hanya pengaruhnya. Begitu pula ketika ada orang ingin bahagia dengan mendengarkan musik. Apalagi di zaman sekarang ya, ada pengobatan-pengobatan yang caranya adalah dengan mendengarkan musik, nada-nada tertentu, nada musik. Katanya agar jiwanya tenang. Sebenarnya itu adalah untuk memanjakan telinganya. Sedangkan hatinya ini adalah hanya mendapatkan pengaruhnya.
hanya mendapatkan pengaruhnya saja. Makanya ketika penyebabnya hilang, maka hatinya menjadi biasa lagi. Berbeda dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yang dibahagiakan adalah hatinya. Benar-benar yang dibahagiakan adalah hatinya. Makanya hatinya benar-benar bahagia, dan bahagianya lama. Dan ini sangat terbukti, ya, sangat terbukti dalam dunia nyata. Orang yang dia bahagia dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memikirkan untuk membahagiakan jiwanya lagi. Dia tidak berpikir untuk rekreasi misalnya, karena dia sudah merasa cukup dengan kebahagiaan yang ada di hatinya, yang dia dapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin pergi ke tempat-tempat yang dikatakan oleh orang sebagai tempat untuk membahagiakan, ya, seperti diskotik atau biskop, ya, atau tempat-tempat hiburan. Dia tidak berpikir ke sana sama sekali, karena memang dia sudah bahagia hatinya. Dia merasa tidak butuh dengan kebahagiaan semu tersebut, karena hatinya sudah bahagia. Karena dia sudah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingat-ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, bahagia. Ingat-ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia. Di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala membatasi kebahagiaan dengan berzikir. Membatasi kebahagiaan dengan apa? Dengan berzikir. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan yang disebabkan dengan selain berzikir, maka itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Itu kebahagiaan yang semu dan sementara. Ustaz, kata-katanya kan zikir, kenapa dihubung-hubungkan dengan ibadah? Kita katakan bahwa semua ibadah itu pada hakikatnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu masuk dalam kategori zikir. Makanya zikir ini tidak hanya dengan lisan saja. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya adalah zikir, karena ketika kita beribadah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa kebahagiaan seseorang, ketenangan seseorang hanya bisa diraih dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Karena sebenarnya jiwa kita ini, jiwa manusia semuanya sebenarnya mencintai Allah. Karena Allah yang menciptakannya. Karena setiap jiwa manusia, ya, itu tahu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Makanya ketika semakin dekat kepada Allah, jiwa tersebut semakin senang. Sebagaimana apabila seorang suami dan istri, ya, mereka saling mencintai, kemudian berpisah dalam jarak yang jauh, ya. Semakin mereka dekat, mereka akan semakin kuat kasih sayang. Semakin dekat semakin kuat. Semakin dekat semakin bahagia. Ketika berkumpul, kebahagiaan menjadi sempurna. Begitu pula jiwa kita. Jiwa kita ini sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat dengan Allah, maka dia semakin bahagia. Ulama-ulama di zaman dahulu, ya,
Mereka sangat mementingkan masalah ibadah, karena mereka tahu hakikat bahwa ibadah tersebut adalah kunci kebahagiaan mereka. Dan kalau mereka tidak ibadah, hati mereka tidak tenang. Kita juga ya demikian. Kalau hati kita tidak tenang, hati kita galau, hati kita takut, maka introspeksi. Maka lihat diri masing-masing. Kalau ingin ibadah, kalau ingin bahagia, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk apapun ya, ibadah apapun. Banyak beristighfar bagi yang merasa misalnya banyak dosanya. Banyak membaca Al-Quran ya apabila ada waktunya. Banyak sholat apabila di masjid misalnya. Di rumah sholat-sholat sunnah perbanyak. Di rumah perbanyak membaca Al-Quran sebagaimana diinginkan oleh Rasulullah SAW. Saya heran ya sekarang ini orang jarang sholat di rumah, jarang baca Al-Quran di rumah. Padahal ada hadis khusus yang menjelaskan hal tersebut. Rasulullah SAW dahulu telah berpesan kepada para sahabatnya, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kubura. Jadikanlah sebagian dari salat kalian itu di rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna asyaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Maksudnya, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Tapi bacalah Al-Quran di rumah tersebut sehingga rumah itu tidak seperti kuburan. Salatlah di rumah. Jangan jadikan sebagai kuburan rumah-rumah kalian. Coba kalau kita fahami hadis ini dan kita terapkan dalam masyarakat kita, betapa banyak rumah yang hakikatnya adalah kuburan. Betapa banyak rumah yang dijadikan oleh masyarakat sebagai kuburan. Mati karena tidak ada ibadah di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa permisalan rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rumah yang tidak ada di dalamnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seperti apa? Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dan ternyata memang banyak yang seperti itu. Rumah hanya dijadikan sebagai tempat istirahat, tempat makan, tempat hidup suami istri, dan selain itu tidak ada. Ibadah tidak menjadi perhatian para penghuni rumah itu. Membaca Al-Quran malah di kuburan bacanya. Ingat membaca surat Yasin ketika di kuburan. Ingat membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah ketika di kuburan. Sampai di rumah tidak ada bacaan Al-Quran. Ini terbalik, benar-benar terbalik. Rasulullah menginginkan sebaliknya. Kalau di kuburan berdoalah, doakan mayit itu, sangat membutuhkan doa kita, iya. Tapi kalau membaca Al-Quran, Rasulullah menginginkan kita membacanya di rumah. Di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada orang yang baca Quran di kuburan. Ya, begitu pula masalah sholat. Banyak orang sholat itu di masjid, ya, sholat sunnah, ya.
bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib di masjid diwajibkan. Tapi sholat sunnah ya sebaiknya dilakukan di rumah-rumah. Dan itu yang lebih afdal ya, kecuali apabila keadaannya lain. Maksudnya gini, kalau di rumah biasanya telat ke masjidnya, maka ketika itu kita sholat di masjid qabliyahnya. Kemudian ba'diyah, ketika di rumah biasanya lupa, sampai di rumah ada kegiatan, langsung melakukan kegiatannya, lupa untuk sholat. Maka seperti ini, kalau terulang berkali-kali, maka sudah sholat aja di masjid, sholat ba'diyah di masjid juga. Rumah kita jadikan sebagai tempat sholat-sholat yang lainnya, agar rawatibnya tidak hilang. Maksudnya daripada rawatib hilang ya, mending masih melakukannya walaupun di masjid. Adapun di rumah ya kita gunakan misalnya untuk sholat witir yang kita lakukan setelah tidur malam atau sebelum tidur, tidak masalah juga. Sholat malam misalnya kita lakukan sholat malam ya, biasa sebelum tidur ya, bisa setelah tidur. Sholat duha misalnya, atau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi misalnya ya, tapi sholat sunnah mutlak ini jangan dilakukan ketika waktu-waktu dilarang, seperti setelah kita sholat asar sampai maghrib, itu waktu yang kita dilarang untuk sholat sunnah mutlak. Seperti misalnya setelah kita sholat subuh sampai terbitnya matahari ya, ini juga tidak diperbolehkan sholat ketika itu. Kemudian ketika matahari benar-benar berada di atas kepala ya, sebelum zuhur ya, itu ketika matahari tepat di atas kepala kita, itu kita juga tidak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi selain itu kita disunnahkan untuk memperbanyak sholat sunnah mutlak ini. Jadi 2 rakaat ya, kemudian membaca seperti sholat sunnah lainnya. Ini kalau bisa dikerjakan di rumah, agar rumah kita ini benar-benar menjadi rumah yang hidup, rumah yang menenangkan penghuninya. Jangan sampai malah yang menghuni rumah kita jin. Banyak rumah-rumah yang demikian ya. Rumah yang dihuni oleh jin karena memang di situ ada banyak hal yang disenangi oleh jin. Ada gambar-gambar makhluk hidup bernyawanya ya, makhluk bernyawa. Ada gambar-gambar ditempelkan. Ada musiknya, ini disukai oleh jin ya, digunakan untuk menonton bermaksiat, ini disenangi oleh jin ya. Jangan salahkan ketika jin datang ke rumah itu kemudian betah di sana ya, kemudian kadang-kadang bermain-main ya dengan suaranya, bermain-main dengan alat-alat dapurnya, bermain-main dengan sandalnya. Karena memang ya pemilik rumah itu yang menjadikan jinnya betah di sana. Makanya ya kita harus hidupkan rumah kita agar yang masuk ke rumah kita adalah malaikat-malaikat rahmat, menjadikan penghuninya tentram ya, suami istri ya juga tenang kehidupannya di dalam rumah tersebut. Baik, intinya ya, kebahagiaan yang hakiki itu hanya bisa diwujudkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ibadah kepadanya jiwa kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Makanya ya, ketika jiwa ini dekat dengan Allah, dia semakin bahagia. Makanya kenikmatan yang paling disukai, kenikmatan yang paling dicintai, kenikmatan yang paling tinggi di surga nanti adalah kenikmatan
melihat Allah. Bukan kenikmatan menikmati bidadari. Walaupun itu nikmat, tapi puncak kenikmatan ahli surga sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kenikmatan melihat Allah. Karena ketika itulah jiwa kita melihat zat yang sangat dia cintai. Dan ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa untuk menjadikan kenikmatan penglihatan lebih besar daripada kenikmatan panca indera yang lain. Kita di dunia ini ya, kalau hanya melihat tidak ada kepuasan, malah semakin penasaran. Kita baru merasa puas ketika kita merasakannya sendiri. Coba kalau kita hanya melihat makanan yang enak, apakah kita puas dengan melihatnya saja? Tidak. Kita puasnya ketika kita sudah mengambilnya dan kita rasakan nikmatnya. Nikmat pemandangan ya. Kalau kita hanya melihat dari luar taman, dari jauh, kita tidak bisa begitu puas. Kita puasnya ketika kita mendekat, kita merasakan ya pemandangan tersebut dengan jiwa raga kita. Ketika itulah kita baru merasa puas. Di surga nanti Allah bisa menjadikan kenikmatan pandangan itu lebih nikmat daripada kenikmatan yang lainnya. Ya, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya jiwa ini kebahagiaannya adalah ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kedekatan tersebut di antara sebabnya adalah dengan kita beribadah kepadanya. Makanya ibadah itu adalah sebab kebahagiaan seseorang yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang dai yang banyak menerima gangguan dari para sahabatnya, para musuhnya, dan hati beliau sering terganggu oleh perkataan-perkataan sumbang, cemoohan-cemoohan, hinaan-hinaan, sehingga hati beliau ya terganggu. Allah ingatkan beliau untuk beribadah. Allah ingatkan beliau untuk beribadah agar hatinya bahagia, agar sakit hati, kegundahan, kegelisahan hilang. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99, itu akhir surat Al-Hijr ya, ayat 99. Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu wahai Muhammad bahwa hatimu, dadamu menjadi sempit. Sebabnya apa? Karena perkataan-perkataan musuh-musuhmu. Obatnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah engkau orang-orang yang bersujud. Suruh banyak berzikir, disuruh banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, disuruh banyak salat. Itu obat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Ini menunjukkan bahwa obat hati yang sangat manjur adalah dengan beribadah kepada Allah. Banyak bertasbih, banyak mengucapkan alhamdulillah, banyaklah salat, perbanyak ibadah sampai ajal menjemput.
Karena dengan begitu gangguan orang-orang tidak akan mempengaruhi keadaan hati. Hati tetap akan menjadi tenang, hati tetap menjadi bahagia walaupun banyak orang yang mengganggu. Sebaliknya kalau misalnya hati ini jauh dari berzikir kepada Allah, jauh dari ibadah, ya, maka dia akan semakin gelisah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut di surat Thaha. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, tidak mau berzikir, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Baginya kehidupan yang sempit. Dia tidak akan tenang. Makanya ya banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang bisa menjadi suntikan semangat bagi kita. Kalau kita masih bisa beribadah, maka beribadahlah. Kalau kita masih bisa menggerakkan lisan untuk berzikir, berzikirlah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang tenang, menjadikan hati kita hati yang bahagia. Kemudian yang keempat, ingatlah bahwa setiap dari kita pasti menyadari banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Siapa yang tidak menyadari hal ini, maka dia takabur. Dan dia benar-benar yang tidak mengetahui hakikat dirinya. Setiap dari kita pasti banyak dosanya. Dan kita merasakan itu. Kita tidak memungkiri banyaknya dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Apalagi yang saat kecilnya jauh dari agama, kemudian mendapatkan hidayah ketika dia sudah tua. Dia akan merasa banyak sekali dosa yang dia lakukan selama hidup. Dan dosa-dosa tersebut bisa dihilangkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingat hakikat ini, maka dia akan semangat untuk beribadah. Karena dia sangat ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia berdosa, setiap hari dia berdosa, dan sudah berpuluh-puluh tahun keadaannya seperti itu. Maka harusnya dia berusaha untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut sedikit demi sedikit, sehingga ketika dia menjemput ajalnya, dia sudah ya paling tidak ya sedikit dosanya. Kalau bisa malah benar-benar bersih dari dosa. Dan ibadah bisa menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan innal hasanati yudhhibanas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal baik itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Innal hasanat yudhhibanas sayyi'at. Amal-amal yang baik itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan, bisa menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan demikian, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga perbuatan baik tersebut bisa menghapuskan perbuatan buruk yang sebelumnya. Maka banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Yang saya maksud dengan ibadah ini adalah semua jenis ibadah.
Tidak hanya sholat, tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya bersedekah, semua ibadah. Ibadah ini maknanya sangat luas sekali. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Baik ucapan tersebut ucapan hati ataupun ucapan lisan, perbuatan tersebut perbuatan hati atau perbuatan lisan atau perbuatan anggota badan. Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Ya. Dan semua ibadah ini bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Jangan sampai ya kita malas beribadah padahal kita ingat bahwa banyak sekali dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Dan banyak sekali dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwa ibadah tertentu bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Misalnya yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya bisa mendatangkan ampunan yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau melakukan dosa yang banyaknya sampai memenuhi bumi, banyaknya sampai apa? Memenuhi bumi. Ini dosanya seberapa? Dosanya sangat banyak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, kemudian engkau wahai anak Adam menemuiku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sama sekali, maka aku akan mendatangkan untukmu ampunan yang memenuhi bumi juga. Ini menunjukkan bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangatlah untuk mentauhidkannya. Semangatlah untuk menjauhi kesyirikan. Karena dengan itu kita akan mendapatkan ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ibadah yang bisa menghapuskan ya dosa kita, di antaranya adalah salat. Salat diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Seperti apa? Sungai yang ada di depan pintu rumah seseorang, dan orang tersebut mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali. Rasulullah mengatakan, apakah ada kotoran yang tersisa di tubuh orang tersebut? Para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seperti itulah salat kalian. Ya, ibadah bisa menghapuskan dosa seseorang. Haji dan umrah ini juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang hajinya mabrur, maka dia akan kembali bersih seperti apa? Bayi yang baru lahir. Raja'a min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Dia akan kembali bersih seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ini haji yang mabrur.
Umrah juga demikian. Sebagaimana disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub kama yanfil qiru khabatal hadidi wal dhahabi wal fiddah. Perbanyak haji dan umrah karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Bisa menjauhkan seseorang dari kefakiran dan membersihkan seseorang dari dosa-dosanya. Seperti misalnya pergi ke masjid, ini ibadah. Ini juga bisa membersihkan dosa-dosa seseorang. Orang kalau semangat ke masjid, ya, satu langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan juga dicatat sebagai penghapus dosa. Dicatat juga sebagai peninggi kedudukan dia setiap langkahnya. Makanya di antara sunnah pergi ke masjid adalah berjalan dengan yang tidak terlalu membesarkan langkahnya. Berjalan dengan tidak membesarkan langkahnya agar langkahnya menjadi semakin banyak. Karena pahalanya sangat besar. Menuntut ilmu seperti ini juga bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh semua penghuni langit dan semua penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang ada di perairan. Sampai ikan-ikan yang ada di perairan semuanya memintakan ampun untuk siapa? Untuk seorang penuntut ilmu. Kalau yang memintakan ampun makhluk Allah sebanyak itu, dan mereka makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang tidak berdosa, maka kemungkinan diampuninya dosa besar tidak? Sangat besar. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah ya bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, agar kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah bahwa orang yang beribadah akan diberikan kehidupan yang baik dan mulia. Semua orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan ibadah yang benar lahir dan batinnya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Hidupnya menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Kehidupannya akan menjadi baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Ini jaminan. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada di tempat saya orang yang semangat ibadahnya tinggi sekali, Ustaz, tapi setelah itu dia jadi orang majdzub. Tahu antum majdzub? Orang yang tidak normal, orang stres. Kita katakan berarti ada yang tidak beres dalam ibadahnya. Mungkin dia beribadah dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh syaitan. Ibadah-ibadah tersebut mungkin tidak sesuai dengan aturan. Dia beribadah kepada Allah tapi sesuai dengan selera dia, atau sesuai dengan seleranya syaitan. Makanya ketika kita beribadah, kita harus benar-benar tahu bahwa ibadah tersebut ada tuntunannya. Jangan sampai kita diperalat oleh syaitan.
diberikan kepada kita ibadah-ibadah palsu, kemudian kita lakukan dan kita yang rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka ibadah tersebut ditolak. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan tuntunan kami itu menunjukkan ada ibadah-ibadah yang demikian. Ada ibadah-ibadah yang merupakan buatan manusia. Ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh syaitan. Maka kita harus hati-hati. Pastikan dahulu ibadah tersebut sesuai dengan aturan. Pastikan bahwa ibadah tersebut ada dalilnya. Kemudian lakukan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya ini yang bisa menjadikan kehidupan kita baik dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl ayat 97 mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh ini ibadah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami benar-benar akan menjadikan kehidupan dia kehidupan yang baik. Akan menjadikan kehidupan dia di dunia menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami benar-benar akan memberikan pahala kepada mereka, kepada orang-orang yang beramal saleh dalam keadaan beriman. Kami akan berikan pahala kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari amalan mereka. Di dunianya baik, kehidupannya mulia, kehidupannya di akhirat juga demikian. Dan ini benar-benar janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di janjinya beliau berikan penekanan dengan dua penekanan. Yang pertama dengan lamut taukid. Ini kalau orang faham bahasa Arab ya, di situ ada dua penekanan. Yang pertama lamut taukid, huruf lam untuk memberikan penekanan pada maknanya. Dan ada huruf nunut taukid, nun ya, fala nuhyiyannahu, ada lamnya, ada nunnya. Dua-duanya dalam bahasa Arab adalah untuk memberikan penekanan makna. Ya, sungguh benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik ya, ini di dunianya. Wala najziyannahum, dan sungguh kami benar-benar akan memberikan balasan pahala kepada mereka ini di akhiratnya. Ya, dunia akhirat orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi baik, menjadi mulia. Kemudian yang keenam, agar kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah bahwa ibadah bisa mendatangkan rizki. Ingatlah bahwa ibadah bisa mendatangkan apa? Rizki. Ustaz, ini benar seperti ini? Kita katakan iya. Disebutkan dalam banyak dalil. Saya contohkan beberapanya. Istighfar bisa mendatangkan harta yang melimpah. Disebutkan di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12.
ketika Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Rabb mereka. Nabi Nuh mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Ini di surat Nuh ya. Maka aku pun mengatakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Zat yang Maha Pengampun. Setelah itu apa? Balasannya disebutkan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang lebat yang bermanfaat untuk kalian. Makanya barang siapa yang merasa kekeringan, maka anjurkan masyarakat untuk banyak beristighfar. Ketika sholat istisqa ada doanya, perbanyak doa istighfar di sana, agar Allah dengan istighfar tersebut menurunkan hujan. Dan hujan ini termasuk rizki. Hujan termasuk rizki. Bayangkan kalau tidak ada hujan, kita kesulitan untuk mencari air. Kita akan terpaksa membeli air. Kita akan terpaksa membeli air. Coba kalau setiap hari beli air, betapa beratnya kehidupan ini, betapa banyaknya kos, biaya yang kita keluarkan untuk itu. Setelah itu apa kata Allah? Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah, ya ini kata Nabi Nuh, ya diabadikan oleh Allah di dalam surat Nuh. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian keturunan yang banyak dan harta yang melimpah dengan istighfar. Istighfar bisa mendatangkan hujan. Istighfar bisa mendatangkan keturunan. Istighfar bisa mendatangkan harta yang melimpah. Makanya ya sebenarnya di antara solusi kemandulan seseorang adalah dengan banyak beristighfar. Banyaklah beristighfar, Allah akan berikan anak. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat tersebut disebutkan, di samping anak Allah akan berikan harta yang melimpah, karena kata-katanya amwal. Amwal itu bentuk plural dari harta dalam bahasa Arab. Mal itu jamaknya amwal. Sehingga ini bisa diartikan bahwa yang dimaksud dengan amwal di situ adalah harta yang banyak. Istighfar ibadah tidak? Bisa mendatangkan harta. Taib, bersedekah bisa mendatangkan harta, mendatangkan rizki. Wama di surat Saba ayat 39 Allah katakan, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Allah janjikan seperti ini, dan janji Allah tidak akan dipungkiri, tidak ditepati. Pasti Allah tepati. Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah ganti. Dan dialah Zat yang maha baik dalam memberikan rizki. Dia yang terbaik dalam memberikan rizki kepada makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang karena Allah ganti. Bahkan gantinya lebih banyak. Allah Maha luas karunia-Nya. Kemudian di antaranya ya seperti misalnya haji dan umrah, sebagaimana saya sebutkan tadi, perbanyak haji dan umrah, dia bisa menghilangkan kefakiran. Dia bisa menjauhkan seseorang dari kefakiran, berarti bisa menjadi ya pembuka jalan rizki seseorang. Silahkan dibuktikan. Berumrahlah, Allah akan ganti. Biaya-biaya tersebut akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu ragu dalam masalah ini.
karena yang menyabdakannya adalah Rasulullah SAW dan beliau tidak akan salah. Di antaranya lagi silaturahim. Silaturahim ibadah tidak? Ibadah. Bisa mendatangkan rezeki. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, silahkan silaturahim. Silaturahim di sini bukan berkunjung secara mutlak. Silaturahim di sini yang dimaksud adalah menyambung tali kekerabatan, menguatkan tali kekerabatan. Sehingga yang dimaksud dengan silaturahim di sini adalah hubungan, yang memperbaiki hubungan antara seseorang dengan kerabatnya. Ini khusus kerabat. Bukan berarti berkunjung ke tetangga yang bukan kerabat tidak baik, tidak. Tapi di sini kita ingin menjelaskan bahwa yang ada fadilahnya seperti ini adalah menyambung tali kekerabatan atau memperbaiki hubungan kekerabatan. Bukan ya mutlak berkunjung kepada siapapun itu namanya silaturahim dalam hadis ini. Tidak seperti ini ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin ia berkunjung disebut silaturahim kepada siapapun. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan silaturahim adalah memperbaiki hubungan ya antara seseorang dengan kerabatnya, dan inilah yang ada fadilahnya. Dan tidak harus dengan berkunjung. Bisa dengan menelpon, bisa dengan transfer uang, misalnya apabila dengan transfer uang kekerabatan menjadi baik ya. Ini termasuk silaturahim. Bisa dengan menanyakan menanyakan keadaannya ya, bisa dengan surat menyurat. Intinya menjadikan hubungan antara seseorang dengan kerabatnya baik ya, itu bisa disebut sebagai silaturahim. Ya, dan silaturahim ini bisa melapangkan rezeki seseorang. Semua ibadah bisa punya fungsi ini, yaitu mendatangkan rezeki. Dalilnya adalah ayat di dalam surat At-Talaq, ayat kedua dan ayat ketiga. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi dalam kehidupannya dan Allah akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini takwa. Dan takwa itu pada hakikatnya adalah menjalankan semua ketaatan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah. Setiap ibadah kita adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah, dan itu masuk dalam ayat ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia solusi dalam kehidupannya, dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Taib. Sebaliknya, ketika seseorang bermaksiat, maka itu bisa menjadi penghalang rizkinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang hasan, "Innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibu." Seseorang benar-benar bisa dihalangi dari rezekinya karena kemaksiatan, karena dosa yang dia perbuat. Rasulullah katakan demikian. Sesungguhnya seseorang bisa benar-benar terhalangi dari rizkinya karena dosa yang dia perbuat. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, dalam kehidupan nyata kita menemukan banyak keadaan yang berbeda dari dalil-dalil yang Ustaz sebutkan. Ada orang yang ibadahnya rajin, hartanya tidak melimpah. Ada orang yang maksiatnya kenceng, tapi hartanya
melimpah ruah. Kita katakan bahwa agama ini memang tidak seperti matematika. 1 tambah 1 harus 2, 2 tambah 2 harus 4, 4 tambah 4 harus 8. Tidak bisa dimatematikakakan. Karena ada banyak pengaruh. Ada banyak pengaruh yang mempengaruhi keadaan seseorang. Saya misalkan ya, ada orang yang maksiat tapi hartanya melimpah. Katanya kalau dari satu sisi maksiat itu bisa menghalangi rizki. Tapi ada orang yang bermaksiat tapi melimpah rizkinya. Kenapa Ustaz? Karena di sana ada sisi lain yang mempengaruhi dia. Apa itu Ustaz? Sisi istidraj. Apa? Istidraj. Istidraj ini mudahnya kita artikan sebagai umpan. Umpan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang terus berada dalam keburukan. Dikasih umpan lagi, makan. Nanti akhirnya setelah itu diazab. Kayak ikan dikasih umpan, kemudian kena pancing. Inilah istidraj. Ada sisi ini. Rasulullah SAW katakan, apabila kalian melihat ada orang mendapatkan nikmat dari Allah terus, sedang keadaan dia bermaksiat kepada Allah, maka ingatlah bahwa itu istidraj. Itu istidraj, itu umpan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia terus berada dalam kemaksiatannya, sehingga nantinya ketika dia diazab, dia benar-benar pantas menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini jawaban. Maksudnya ketika kita melihat sesuatu ya, dan itu berkaitan dengan agama, kita harus melihat dari banyak sisi. Karena banyak pengaruh yang mempengaruhi keadaan seseorang. Coba kita lihat yang orang yang kedua, banyak beribadah tapi miskin Ustaz. Kita katakan di sana ada sisi lain. Misalnya sisi yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang karena saking cintanya kepada seseorang, Allah menghalangi dia dari kenikmatannya. Agar nantinya dia tidak tergoda dengan kenikmatan itu, yang akhirnya malah memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan, kadang-kadang atau bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik untuk kalian. Ada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Allah cintai mereka, saking cintanya Allah kepada mereka. Ketika Allah tahu kalau dia mendapatkan harta yang melimpah, nantinya mereka malah lalai dengan akhiratnya. Allah tetapkan dia tetap miskin. Tapi Allah kuatkan hatinya. Allah baikkan kehidupannya. Kadang-kadang ya, seseorang tidak menyadari hal ini. Dan dia mengatakan Allah ini tidak sayang kepada kita. Kenapa kita dalam keadaan miskin terus seperti ini, kekurangan seperti ini? Dia tidak tahu. Mungkin saja Allah tahu keadaan dia. Kalau dia kaya, maka dia akan lalai. Dan betapa banyaknya orang yang demikian. Benar tidak? Betapa banyaknya orang yang akhirnya jauh dari masjid, jauh dari majelis-majelis ilmu, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malas beribadah karena dia sudah merasa punya banyak nikmat. Dia merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah ya, bahwa cobaan dengan harta ini lebih berat. Cobaan dengan kenikmatan itu lebih berat daripada cobaan dengan musibah. Banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah berhasil menghadapinya dengan baik. Sebaliknya, banyak orang yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan akhirnya gagal menghadapinya. Orang-orang yang kaya,
mereka jarang ya yang ibadahnya sekuat orang-orang miskin. Orang yang kaya kebanyakan manja, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang kaya yang semangat beribadah, ada orang-orang yang kaya yang semangat juangnya ya, semangat untuk memperjuangkan agama Islam ini kuat, tapi tidak banyak yang seperti itu. Kebanyakan kebanyakan mereka jauh dari agama karena memang berat. Dia punya banyak harta, dia harus mengurus harta ini. Kemudian dia merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa hartanya dari usaha dia. Orang yang seperti ini susah untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, susah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh ya, dan saya ingin mengakhiri kajian ini dengan poin yang ketujuh ya, karena waktu, agar kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah surganya. Ingatlah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga ini adalah kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang taat kepadanya. Semakin banyak ibadahnya, semakin banyak ketaatannya, maka semakin banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia di surga. Dan surga tersebut adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, sehingga semua kenikmatan yang pernah kita lihat, kenikmatan surga di atasnya. Wala udhunun sami'at, kenikmatan tersebut tidak pernah didengar oleh telinga. Semua kenikmatan yang pernah kita dengar dari telinga kita, kenikmatan surga di atasnya. Dan yang lebih dahsyat lagi, wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan tersebut tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Kalau kita bisa membayangkan sebuah kenikmatan yang paling tinggi yang kita bisa bayangkan dengan hati kita, kenikmatan surga masih di atasnya lagi, di luar khayalan manusia. Kemampuan manusia berkhayal itu sangat tinggi, tapi kenikmatan surga masih di atasnya lagi. Ingat-ingatlah kenikmatan surga, dan itulah yang akan kita dapatkan dengan ibadah-ibadah kita. Ya, kenikmatan surga, subhanallah. Antum coba lihat di YouTube ya, pesona surga, tentang pesona surga. Ada kajian-kajian ilmiah tentang surga. Antum dengarkan saja, antum akan semangat ibadah. Rasulullah SAW pernah membuat majlis khusus menjelaskan tentang kenikmatan surga dari awal sampai akhir. Majlis itu khusus tentang surga. Rasulullah sebutkan semuanya, ya tidak semua nikmat surga disebutkan, tidak, tapi dari semua bagian majlis itu, ya dari awal sampai akhir Rasulullah sebutkan tentang nikmat surga. Semua yang disebutkan oleh Rasulullah tentang nikmat surga ini menunjukkan bahwa nikmat surga ini sangat banyak. Dan yang disebutkan oleh Rasulullah saja itu sudah sangat luar biasa. Antum bayangkan ya, kenikmatan surga di antaranya saya sebutkan. Di surga itu tidak ada kotoran. Di surga itu tidak ada kotoran. Kotoran yang ada di tubuh kita ini ya sangat banyak. Ada kotoran mata, ada kotoran hidung, ada kotoran mulut, ada kotoran telinga, ada kotoran wajah ya, ada komedonya, ada minyaknya, ada yang lain ya. Nanti ke bawah ada kotoran keringat ya, ada kotoran ketek, ada kotoran
ke bawahnya lagi, kotorannya banyak. Surga tidak ada kotoran sama sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli surga nanti makan dan minum, tapi mereka tidak kencing, mereka tidak buang air besar, mereka tidak meludah, mereka tidak ingusan. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemana makanan dan minumannya? Kemana makanan dan minumannya? Mereka tidak kencing, tidak buang air besar. Kemudian mereka tidak meludah, mereka juga tidak ingusan. Kemana makanan dan minumannya? Apa kata Rasulullah? Jusha'un warihun karihil misk. Ahli surga nanti itu bersendawa, dan yang keluar dari sendawanya adalah percikan-percikan misik. Untuk bisa bayangkan, ya, kalau ini kotorannya, ya bagaimana dengan yang bukan kotoran? Bagaimana bersihnya? Kotorannya itu sendawa dan cipratan misik. Ahli surga tidak ada yang takut tua. Kalau kita di dunia, kita ketika masih muda, ya, kita merasakan nikmatnya muda tersebut, tapi ada kekhawatiran bagaimana nanti kalau kita tua, bagaimana nanti bentuk wajah kita kalau kita sudah tua, kita sudah banyak ubannya, kita sudah lemah. Ada kekhawatiran itu. Ahli surga tidak ada. Kuat-kuatnya orang ahli surga, ya, mereka umurnya antara 30 sampai 33 tahun, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Sedang kuat-kuatnya seperti itu, ahli surga dijadikan oleh Allah tidak lelah. Tidak lelah. Antum bisa bayangkan orang kalau dia segar terus, dia bisa menikmati kenikmatan dengan maksimal. Beda kalau kita sudah capek, ya. Yang suami istri, ada istrinya di depan pun tidak menginginkan, karena kita capek. Berbeda ketika kita sedang segar-segar, ya. Nikmat makanan yang tadinya tidak terlalu enak pun, ketika seseorang fresh dan dia sedang lapar-laparnya, makanan menjadi enak. Ahli surga tidak ada lelahnya. Antum bisa bayangkan. Rasulullah pernah ditanya, ayanamu ahlul jannah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah penduduk surga itu akan tidur? Rasulullah mengatakan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Makanya penduduk surga tidak ada tidurnya, tapi tetap fresh. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Disebutkan bahwa ahli surga nanti mereka berada dalam kesibukan yang melalaikan mereka. Kata para ulama, kesibukan di sini adalah kesibukan memecahkan keperawanan bidadari. Kalau sudah sibuk seperti ini, mana ada mikir ini sepak bola nanti kapan, nanti yang lain kapan. Dan mereka terus seperti itu, ya. Ini kenikmatan yang seperti ini. Intinya, ya, saya ingin meringkas, ya. Coba dengarkan kajian-kajian tentang surga, pesona surga, atau bertamasya ke surga. Antum akan dengarkan di sana kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah, ya, sampaikan kepada manusia agar mereka semangat dalam beribadah kepadanya, bahwa Allah ini menjanjikan kenikmatan tersebut. Maka bersemangatlah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat-ingatlah nikmat surga, ya. Dan kita tidak masalah kita mengharapkan kenikmatan surga tersebut, dan ini tidak mengganggu keikhlasan kita. Karena ketika kita mengharapkan kenikmatan tersebut, kita mengharapkannya dari siapa? Dari Allah, bukan dari yang lain. Makanya ini
masuk dalam keikhlasan. Ini termasuk keikhlasan karena kita hanya mengharapkan pahala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita untuk beribadah kepadanya. Kalau ada kesempatan untuk melakukan ibadah, kita tidak malas-malasan dalam menjemputnya, dalam melakukannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah kita sebagai ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah-ibadah tersebut benar-benar ikhlas kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.